Oke, selamat datang kembali di channel Bapak ya, RT Handaka. Setelah kemarin di video pertama kita membahas mengenai judul gitu ya, mengenai judul KTTA gitu ya. Setelah kita mendapatkan ide, gagasan, dan judul, nah sekarang saatnya di video kedua ini kita akan membahas mengenai bagaimana menyusun proposal gitu ya. Nah, kunci sukses menyusun KTTA yang kedua merupakan menyusun proposal gitu ya. Nah, pada pokok bahasan ini saya akan membahas mengenai penyusunan proposal gitu ya. Nah, bila kemarin kita sudah mendapatkan judul gitu ya, jadi judul itu kalau dari video kemarin kita tentukan dia akan merupakan tinjauan gitu ya, tinjauan lalu tema umum, tema khusus, objek KTTA, lokus, dan waktu. Nanti sebagai contoh, judulnya adalah tinjauan pelaksanaan penagihan aktif piutang bea masuk cukai dan pajak dalam rangka impor di kantor pelayanan utama bea cukai tipe A Tanjung Priok tahun XX gitu ya. Jadi tema umumnya sih kan pelaksanaan penagihan aktif gitu ya, piutang bea masuk cukai gitu ya, dan pajak dalam apa? Dalam rangka impor gitu ya. Ya, tema khususnya ya tadi, piutang ini dalam rangka impor. Objek dan lokusnya di kantor pelayanan utama bea cukai tipe A Tanjung Priok. Nah, keseluruhan ini dari tema umum sampai waktu itu harus ada tercermin di latar belakang KTTA. Nah, latar belakang KTTA itu mungkin 90%-nya atau bisa sampai 100%-nya itu merupakan sinopsis dari proposal gitu ya. Jadi kalau nggak mau bekerja dua kali, makanya isi latar belakang atau sinopsis yang kita bikin itu sejelas mungkin merupakan apa ya, merepresentasikan judul kita, sehingga waktu kita menyusun KTTA di bab 1 kita nggak terlalu banyak perubahan, apalagi di latar belakang gitu ya, karena latar belakang itu kan istilahnya sudah menjabarkan alasan kita membuat KTTA tersebut gitu ya. Nah, langsung saja kita di bagaimana cara menyusun proposal gitu ya. Nah, sistematika penulisan outline proposal yang akan dibahas di sini kan seperti yang kita ketahui, formatnya adalah halaman judul, halaman persetujuan, kemudian daftar isi, bagian isi, dan bagian penutup. Nah, yang akan kita bahas adalah bagian isinya. Bagian isi terdiri atas tujuan penulisan, lalu metode penelitian, kemudian rencana daftar isi, sinopsis, ringkasan tiap bab, dan rencana daftar pustaka. Sedangkan bagian penutup, yaitu rencana pelaksanaan kegiatan dan kontingensi, ini enggak kita bahas di video ini karena rata-rata itu template itu ya, yang AB itu hanya ya kan ya hampir sama lah gitu ya, istilahnya kopas gitu ya, yang AB gitu ya, yang bagian menutup ya. Makanya yang Bapak bahas di video ini adalah di bagian isi gitu ya. Tujuan penulisan. Tujuan penulisan ini dalam kunci sukses ini Bapak jabarkan dalam 4 petunjuk, 4 clue gitu ya. Yang pertama, tujuan yang ingin dicapai mencerminkan judul kayak tadi kan. Tujuannya mengenai pelaksanaan penagihan aktif gitu ya. Pelaksanaan penagihan aktif. Nah, tujuan itu pasti kita pengen akhirnya gimana sih pelaksanaan penagihan aktif di KPBC Tanjung Priok gitu ya. Pasti akhirnya di situ. Tapi sebelum kita nyampe ke pelaksanaannya itu bagaimana gitu ya, kita bisa dari umum dulu. Misal kenapa terjadi pelaksanaan penagihan aktif gitu ya. Terus kita pengen tahu SOP-nya gimana sih, kenyataan di lapangan gimana sih. Baru kita pengen tahu, oh pelaksanaan di sini kendalanya begini gitu ya. Itu bisa dari kita akan menjelaskan tujuan penulisan itu secara runtun dari yang umum ke yang khusus. Kemudian tujuan penulisan kita akan yang kita kita buat itu ya, itu akan dijawab secara jelas pada bab 2 data dan fakta,
Bila memang isinya misal kita ingin tahu data pelaksanaan penagihan aktif gitu ya. Nanti datanya berarti harus ada di situ. Atau kita ingin tahu bagaimana cara melakukan pelaksanaan penagihan aktif, SOP-nya, terkait SOP berarti ada di fakta gitu, data fakta. Dan ada secara jelas juga di pembahasan, misal ketika pelaksanaan itu sudah sesuai nggak dengan peraturan, kita bahas kan gitu. Misal ada permasalahan nggak, ada kendala nggak, atau datanya bagaimana gitu ya, itu juga bisa kita masukkan di pembahasan. Jadi di dua bab itu, bab 2 dan bab 3 itu tujuan dan pembahasan itu tujuan penulisan kita terjawab gitu ya, dibahas. Nah, yang keempat adalah tujuan penulisan akan dijawab secara ringkas dan padat pada bab 4, kesimpulan. Jadi setelah formulanya itu jumlah tujuan akan selalu sama dengan jumlah kesimpulan. Jadi kalau misal tujuan yang pertama itu mengetahui gitu ya, mengetahui mengapa terjadinya penagihan aktif gitu ya, maka di kesimpulan nantinya yang pertama, poin pertama itu akan menjawab tujuan yang pertama, yaitu penagihan aktif di KPP Tanjung Priok terjadi karena gitu misal gitu ya. Nah ini Bapak contohkan seperti judul. Jadi yang pertama dimulai dari mengapa adanya pelaksanaan penagihan aktif gitu ya. Kemudian hingga bagaimana langkah mengatasi kendala pelaksanaan penagihan. Nah, setelah kita menulis tujuan penulisan gitu ya, kemudian adalah metodologi penelitian. Nah ini metodologi penelitian. Nah, banyak yang salah kaprah atau kebanyakan tadi kopas dari proposal cutting gitu ya, kakak tingkatnya. Ya tadi jangan selalu kopas dari proposal cuttingmu. Ya kalau yang dikopas itu benar, kalau salah gitu ya. Karena kalau metode sama paling Pak gitu kan. Metode penelitiannya wawancara gitu, terus studi pustaka gitu ya, studi literatur. Nah itu salah kaprah sih, karena memang tidak diajarkan metode penelitian di D3 ya. Jadi kalian mau nggak mau kalian beli buku mengenai metode penelitian atau browsing tuh ada kok di internet ya. Baik lagi, jangan ambil jangan ambil dari blog gitu ya, tapi benar-benar buku literatur yang ada ISBN-nya itu yang proses gitu ya, yang valid gitu istilahnya. Kemudian metode pengumpulan data itu bagian dari metode penelitian. Nah ini ditulis itu metode penelitian, judul sebabnya metode penelitian, tapi isinya metode pengumpulan data. Nah itu, atau mungkin judulnya metode pengumpulan data, isinya metode penelitian. Bisa berbalik-balik gitu ya. Nah ini biasanya kesalahan paling banyak di sini, metode penelitian. Apalagi tidak menyertakan rujukan kenapa kok metode penelitian yang kita pakai adalah jenisnya ini gitu ya. Nah itu. Oke. Nah ini bedanya apa ya? Metode penelitian itu kalau menurut bukunya Creswell itu, Creswell ataupun tadi rujukan itu mungkin Jogianto gitu ya, ada Jogianto juga. Jogianto itu metode penelitian itu dibagi jadi 3 ya, pendekatannya jadi 3, kualitatif, kuantitatif, mixed method gitu ya. Itu jadi metode penelitian pada kasus ini menggunakan pendekatan kualitatif gitu, atau menggunakan pendekatan kuantitatif. Itu disebutkan. Kenapa disebutkan kuantitatif atau kenapa disebutkan kualitatif itu kalian jelaskan, karena menurut ini misal gitu ya, karena tugas hasil ini menceritakan bla 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 gitu ya, dan membandingkan dengan apa gitu, maka menurut literatur A ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif misal gitu ya. Itu tadi selain bahasa-bahasa yang mungkin adik-adik semua kurang paham gitu ya, membedakan mana metode penelitian. Nah metode penelitian ini nggak Bapak bahas jelas ya, nanti ini butuh panjang waktunya ya. Nah itu tadi metode penelitian.
Jadi kalau isinya nggak ada 3 ini berarti salah gitu ya. Bukan salah sih, kurang tepat. Kurang tepat gitu ya. Kemudian metode pengumpulan data. Nah, metode pengumpulan data ini nanti tergantung pendekatannya apa gitu ya. Misal kalau kualitatif itu saya dengan pengamatan gitu ya. Atau kalau kuantitatif saya dengan kuesioner gitu ya. Atau kualitatif saya dengan wawancara gitu ya. Atau dengan dokumentasi literatur. Nah, itu. Jadi tergantung metode penelitiannya. Metode penelitiannya apa, kita pakai toolsnya apa, misalnya alatnya apa gitu ya. Sama dengan kita mau masak ikan, kita mau pakai alat apa ini kan, itu kan steam gitu ya, atau bakar, panggang. Nah itu toolsnya. Metode pengumpulan datanya gimana kan ya, nanti kalian bisa lihat apakah data saya, data primer, data sekunder. Nah itu nanti kita bahas di topik lain gitu ya. Nah biasanya kalau di KTTA sistematikanya ada metode penelitian. Kalau ragu itu belum tentunya metode pengumpulan data, akhirnya yang diganti adalah judul sebabnya, ya lagi metode penelitian tapi metode pengumpulan data, karena memang di sistematika yang diatur di peraturan itu nggak nyebutkan detail sistematikanya A B C D E gitu, enggak ya. Jadi rata-rata template itu ya, makanya pastikan template-nya benar gitu ya. Nah ini metode pengumpulan data itu ada macam-macam, ada pengamatan atau observasi, ada survei, ada wawancara. Ini wawancara macam-macam ya, kalian bisa lihat ada wawancara terstruktur atau tidak struktur gitu ya. Ada kuesioner terbuka, tertutup, dan lain-lain, nanti kalian bisa pelajari itu ya. Lalu ada dokumentasi atau literatur. Nah ini dokumentasi kan laporan-laporan gitu atau kita studi pustaka itu, literatur yang kita pelajari, kita bahas gitu ya, kita bandingkan gitu. Itu metode pengumpulan data. Nah ya makanya jangan terlalu kopas dari proposal cuttingmu. Istilahnya kalau bapak bilang itu pakailah metode ATM gitu ya. Apa ATM maksudnya? Amati, tiru, modifikasi. Tiru yang benar, yang hati. Dimodif dengan tadi ya, literatur ini ya, jadi sempurna gitu ya. Nah lalu bingung terus KTTA gimana pak? Nah kalau di KTTA kan metodenya adalah pendekatan kualitatif gitu ya. Nah kalau di Creswell itu kan ada 5 ya metode strategi kualitatif. Ada antropologi gitu ya, ada ground theory ya. Menurut yang pas itu adalah studi kasus gitu, fenomenologi atau naratif gitu ya. Kalau di Prof. Jogi itu nyebutnya pendekatannya deskriptif kualitatif gitu. Karena kan isinya deskripsi aja ya. Kan ada data-data angkanya pak, bukannya itu kuantitatif pak. Ya analisis datanya kan kita analisis gitu ya. Tapi tidak, itu bukan masuk dalam pendekatan kuantitatif ya. Bukan pendekatan kuantitatif itu dalam hipotesisnya, bandingkan variabelnya gitu ya. Uji variabelnya itu kuantitatif. Kalau kualitatif bukan itu ya. Nah, itu. Jadi pasnya metode penelitiannya adalah tadi. Itu penelitian pada karya fisika ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi kualitatif pada apa ya. Kemudian metode penelitian dan datanya, karena ini online ya. Selalu saya dengan observasi susah pak, saya studi literatur aja pak. Atau mungkin datanya, karena datanya data sekunder ya, data sekunder itu data yang didapat dari pihak lainnya, bukan data kita nyari sendiri gitu ya. Itu dari web gitu ya. Jadi penilaian datanya kita ngambil dari web gitu ya. Observasi dari web gitu ya. Jadi literatur, pengumpulan data, dokumentasi dari web gitu ya. Dan wawancara pak, wawancaranya saya ngirim ngirim pertanyaan gitu pak. Wawancaranya tertutup terbuka, atau kuesioner gitu ya, monggo aja gitu ya. Nah itu susunannya itu ya, jadi metodenya apa, ngumpulin datanya gitu. Karena memang harusnya jelas dulu nih yang kita bahas itu barangnya apa, datanya diperoleh dari mana. Oke, makanya jangan selalu kopas dari proposal cuttingmu, siapa tersalah gitu ya. Benar rencana daftar isi. Nah kalau tadi judulnya mengenai piutang piutang pajak gitu ya, penagihan aktif gitu ya. Ini ada 2 ini ya. Ini bab 1 misalnya latar belakang pasti ya, latar belakang tujuan penulisan, ruang lingkup
dan pembatasan masalah, misal pembatasan masalahnya waktunya itu ya, ruang lingkupnya saya mau di KPP ini Pak, atau saya mau ruang lingkupnya hanya tenaga aktif untuk pajak apa gitu ya. Kemudian metode penelitian, nah yang tadi yang metodenya adalah kualitatif misalnya ya, kuantitatif ya, bisa terserah apa judulnya, sistematika mengusaha. Kemudian bab 2 dan data dan fakta gitu ya. Yang pasti pertama kita gambaran umum objeknya gitu ya, gambaran umum objeknya. Usahakan ya, kalau bapak sih senangnya gambaran umum objek itu adalah gambaran umum tentang objek yang real gitu ya, yang bertanggung jawab. Misal kalau tenaga aktif ya di KPBG itu yang melakukan tenaga aktif, misal seksi apa ya kita bahas seksi itu aja. Sedangkan yang umum itu yang misal KPBG nya itu bahasa sedikit aja, satu lembar gitu ya, atau setengah lembar gitu ya, terserah. Jangan kebanyakan misal visi misi atau yang nggak berkaitan dengan judul itu ya. Gambaran umum nggak berkaitan dengan judul, gambaran umum tentang objek yang berkaitan dengan judul gitu ya, biar nggak panjang gitu ya, isinya nanti. Kemudian gambaran umum pelaksanaan penagihan gitu ya, ini SOP-nya gitu ya. Kemudian datanya, ini setelah kita bicara datanya, ini data gitu ya, data faktanya gitu, ini datanya, ini datanya data piutang biaya masuk, data pelaksanaan penagihan aktifnya gitu. Jadi, istilahnya nggak cuma ada fakta, data dan fakta gitu ya. Faktanya ini kan SOP-nya begini ya, ini datanya ini. Oke, setelah itu ini bab 1, bab 2, bab 3-nya yaitu pembahasan ya. Landasan teori pilihlah teori yang memang digunakan untuk pembahasan. Kalian bisa konsultasi dengan dosen pembimbing kalian itu. Kalau punya bapak tadi, landasan teori yang dipakai di pembahasan, karena apa? Rumusnya itu bab 2 dan bab 3 itu, dan bab 3A itu menghasilkan pembahasan. Jadi pembahasan itu dihasilkan dari bab 2 versus bab 3A, itulah pembahasan. Kemudian yang terakhir adalah bab 4 simpulan dan saran gitu ya. Kalau mau ngasih saran gitu ya, kan di sini D3 nggak wajib ngasih saran, simpulan aja juga nggak apa-apa. Jadi kalau simpulan ya simpulan aja, nggak usah simpulan A, nanti tanyain B-nya mana gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini sinopsis. Nah, sinopsis itu gimana cara menyusun sinopsisnya supaya nggak kerja dua kali ini. Sinopsis itu hampir identik dengan support latar belakang pada bab 1 pendahuluan pada KTTA. Agar tidak kerja dua kali, buatlah sinopsis yang mencerminkan keseluruhan judulnya. Kayak tadi kan dulunya kalau kalian lihat. Jadi misal akuntansi pendapatan gitu, tujuan akuntansi pendapatan perpajakan, makanya dia harus mencerminkan tadi akuntansi pendapatan gimana, lalu pendapatan perpajakan sendiri gimana, lalu kenapa kok kita milih KPP, terus kenapa KPP-nya di Jember gitu ya, atau mungkin kalau di sini kenapa di Tanjung Priok gitu ya, terus kenapa tahun ini gitu ya, itu harus ada itu. Ini sinopsis, jadi mencerminkan keseluruhan judul gitu ya. Buatlah secara runtun sesuai alur ya, dari hal umum dulu baru ke khusus, berarti ya. Umum dulu baru ke khusus, maka tadi pasti kan kesimpulan akhirnya, maka atas tadi kan alasan atau pertimbangan di atas, saya mengambil judul pada tugas ini, judulnya bla 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 gitu ya. Nah, kemudian sinopsis itu yang sering alpha ya dilakukan oleh mahasiswa dengan stand sebelumnya, mungkin zaman bapak juga sama ya. Jadi perkaya sinopsismu itu dengan artikel ilmiah terindeks ya. Terindeks itu ya bisa di Garuda Ristek Dikti gitu ya, atau di kalian bisa cari di riset ya, Google Scholar gitu ya. Kemudian buku literatur atau buku literatur ya, buku hard copy ya. Lalu berita online ya sebagai fakta, ini kan artikel juga ya, berita online sebagai fakta, dan tidak hanya berdasarkan pada aturan atau pendapat pribadi ya. Jadi ya kalian harus bisa bedakan mana antara pendapat pribadi dan yang kita gitu ya.
Terus jangan hanya berdasarkan peraturan. Jadi sinopsis hanya peraturan ini gitu. Perkaya itu dengan adanya artikel ini ya, literatur ini kan kita di dunia akademis ya, bukan di dunia praktek gitu ya. Dibandingkan mana sih pak di dunia akademisi itu apa. Lalu agar lebih bagus mulailah gunakan aplikasi referensi gitu ya. Baik yang sudah ada di MS Word atau add-on aplikasi seperti EndNote, Mendeley, Zotero dan lain-lain. Ini contoh di Bapak ya, ini kalau kalian klik referen biasanya ada insert citation. Nah, kalau ini Bapak pakai Mendeley ya, ada Mendeley di sini juga ada EndNote di sini, EndNote ada gitu ya. Ini kalian bisa atau Zotero gitu ya, Zotero. Kalau Bapak sih sarankan satu aja, ini Bapak sering trouble ini ada Zotero, EndNote gitu ya. Pakai Mendeley aja, kalau sekarang kan gampang Mendeley itu free gitu ya. Aplikasi nanti kalian tinggal masukkan satu-satu literaturnya gitu ya dalam mesin Mendeley gitu ya, karena nanti tinggal klik gampang gitu ya. Nanti kita bahas khusus ini ya, cara melakukan referensi Mendeley dengan Mendeley gitu ya. Nah, sinopsis yang baik ini ya, kita pakai sinopsisnya dengan artikel Ilmater Index karena bisa mencerminkan tadi daya menulis kalian tuh naik level gitu ya, dengan daya nulis status gitu. Terus pakailah aplikasi reference gitu ya. Oke, itu pesan dari Bapak. Kemudian ini ringkasan tiap bab. Nah, dari rencana daftar isi tadi yang telah kita buat ya sebelumnya, coba kamu narasikan dalam bentuk deskripsi singkat mengenai isi tiap bab secara keseluruhan. Nah, ini jangan sampai kopas dari proposal cuttingmu, kopas saja ternyata nggak sama daftar isi. Ini isinya kopas ini, disamain dulu dengan daftar isi yang tadi udah dibikin gitu ya, rancangan daftar isi. Jadi bukan berarti kalau ini pasti proposal ya, kalau mau berubah juga nggak masalah sih. Kalau bisa sih, kalau apa sih sarankan fix aja gitu ya, karena daripada kerja 2 kali gitu ya. Oke, lanjut mengenai ini apa namanya, mengenai sistematika ya, mengenai sistematika penulisan. Nah, oke. Sekian dulu video dari Bapak tadi udah jelaskan mengenai bagian isinya. Kalau bagian menutup Bapak nggak jelaskan ya tentang apa, tapi contingency dan timeline itu paling banyak gitu ya. Yang utama ada bagian isinya, bagaimana cara menulis proposal supaya sekali oke, dan pertama sinopsis nggak perlu kerja 2 kali, sehingga nanti tinggal copy aja bab ini di bab 1 KTTA kita gitu ya, tanpa ya mungkin kalau ada perubahan mungkin sedikit aja gitu ya. Oke, terima kasih sudah menonton video Bapak. Kita lanjutkan menyusun KTTA.